bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Selamat datang ke ibadah dalam talian FCC. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Pastikan Anda mengikuti ibadah ini sehingga selesai. Untuk memaksimumkan ibadah dalam talian hari ini, sila ikuti panduan berikut. Siapkan hati kita dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Marilah kita berpakaian kemas seperti kita beribadah di gereja. Hindarilah gangguan lain seperti melakukan aktiviti-aktiviti harian sepanjang ibadah, serta memastikan telefon Anda dalam mod senyap dan sebagainya. Turut sertalah dalam pujian dan penyembahan seperti bernyanyi dengan suara kuat dan sukacita sambil bertepuk tangan atau mengangkat tangan. Meresponi khotbah firman seperti mengatakan amin, mengambil nota dan sebagainya. Selamat beribadah. Salam sejahtera jemaat Tuhan, selamat tahun baru. Apa kabar? Saya harap kita semua sehat. Terima kasih kerana terus setia melayani Tuhan, terus setia beribadah kepada Tuhan dalam online FCC pada hari ini. Terima kasih. Mari kita semua berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, mari kita bersyukur kepada Allah kita sebab kasih-Nya setia kepada kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Bersyukurlah pada Tuhan.
Terima kasih Yesus, sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Di setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan, Kau Allah yang setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang
kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami mau berdoa untuk jemaah kami supaya mereka terus komitmen dalam ibadah, dalam talian dan sel, walau dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang melawat mereka dan membangkitkan iman dan kehidupan kerohanian mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk tahun baru 2021 agar Tuhan terus memulihkan keadaan COVID-19 secara globalnya. Kami percaya bahwa Tuhan yang berkuasa di atas segala sakit penyakit, dan biarlah belas kasihan-Mu Tuhan memenuhi bumi ini dan segala ciptaan-Mu. Lewat dari kesembuhan dan kemenangan ini, nama Tuhan Yesus terus dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat tahun baru 2021. Katakan kepada orang bersama-sama Anda, terus bersemangat. Kami berharap Anda semua sehat dan diberkati mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami secara dalam talian. Sekiranya Anda adalah pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami menjemput Anda untuk mengimbas kode QR yang tertera pada skrin Anda sekarang. Sila isikan maklumat Anda dengan lengkap supaya kami dapat menghubungi dan menyalurkan Anda di kelompok sel yang berdekatan. Maklumat lanjut berkaitan dengan gereja kami, sila layari laman sesawang di ilovefcc.com. Di sini kita ada satu pengumuman, yaitu jemputan untuk masuk sel. Bagi mereka yang belum ada sel, kami menjemput Anda untuk mengikuti satu kelompok sel kami supaya Anda menjadi sebahagian daripada community FCC yang sentiasa bertumbuh dalam iman dan sentiasa mengasihi. Dalam keadaan pandemik ini, kita perlukan community yang kecil untuk saling melayani dan menguatkan iman kita yang hanya ditemukan di dalam kelompok sel. Di dalam sel, kita dapat dibangkitkan oleh kesaksian yang meneguhkan satu sama lain, berkongsi firman Tuhan, saling mendorong, memuji, dan berdoa bersama. Anda juga boleh terus mendaftar untuk masuk ke kelompok sel dengan mengimbas pada QR Code yang tertera pada skrin Anda sekarang. Jom ke sel. Mari kita sama-sama mendengar kesaksian dari Encik Jeremy. Salam, nama saya Amin bin Sarkun, alias Jeremy Amin. Saya berusia 71 tahun dan berasal dari Segama Ladatu, Sabah. Saya bersyukur dan memuji Tuhan atas kemurahan dan rahmat Tuhan dalam hidup saya pada tahun 2020. Kesempatan ini saya ingin berkongsi tentang berkat kesembuhan yang Tuhan telah lakukan kepada tahun 2020 hasil daripada doa. Saya menghidap penyakit tiroid yang sudah pun dikesan lebih daripada 20 tahun yang lampau. Pada 25 September 2020, saya telah berjumpa dengan doktor dan mendapati bahawa tiroid saya di leher sebelah kiri dan kanan sudah membesar dan menjalar ke dada saya dan dekat dengan jantung. Saluran pernapasan saya semakin mengecil kerana dihimpit oleh tiroid. Doktor menasihatkan agar menjalani pembedahan dengan segera, jika tidak keadaan akan semakin serius. Tarikh pembedahan saya ialah pada 19 November. Doktor juga memaklumkan bahawa pembedahan saya ialah major operation, pembedahan besar, akan mengambil masa mungkin setengah hari atau 1 hari. Doktor menerangkan bahawa ada 2 risiko pembedahan saya itu. Yang pertama, kecederaan pada kedua-dua saraf di leher saya. Ini kerana tiroid sudah membesar dan mengelilingi kedua-dua saraf saya. Jadi apabila doktor keluarkan tiroid
tersebut mungkin akan terkena pada kedua-dua saraf. Kedua ialah kerusakan jantung. Disebabkan tiroid saya sudah menjalar ke dada dekat dengan jantung. Semasa doktor mengeluarkan tiroid mungkin akan terkena jantung dan menyebabkan kerusakan jantung. Doktor memberitahu bahwa ini sangat berisiko tinggi. Bagi warga emas macam saya, pembedahan di dada adalah berisiko kerana doktor akan memotong tulang dada saya dan akan disambung menggunakan dawai yang tidak berkarat. Jika dada saya dibedah, akan memberi kesan kepada jantung dan paru-paru. Dalam keadaan seperti apa yang perlu dilakukan hanya berserah kepada Tuhan dan berdoa. Kami sekeluarga berdoa setiap hari. Para pendoa sepahat gereja di Kampung St. Philip Segama dan pendoa sepahat gereja FCC juga telah menggerakkan doa. Saya percaya bahawa doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Tuhan menjawab doa. Syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan anugerahnya. Dada saya sepatutnya dibedah untuk mengeluarkan tiroid. Tidak perlu sudah. Hanya pembedahan di leher saja. Pembedahan juga berjalan dengan lancar. Proses penyembuhan sepatutnya mengambil masa lama. Tambahan pula saya adalah warga emas, tetapi penyembuhan berlaku dengan begitu cepat. Kos perubatan yang sepatutnya berjumlah RM20,000, saya cuma membayar kurang dari RM5,000. Saya percaya itu semuanya kuasa dan jawaban doa. Saya mendorong anda apapun kesulitan yang anda alami, percayalah dan setia kepada Tuhan. Rajin berdoa dan membacalah Alkitab supaya iman anda diteguhkan. Saya sudah mengalaminya. Saya dan keluarga telah merasakan dan melihat kebaikan dan mukjizat Tuhan terjadi dalam diri saya dan keluarga. Senantiasa berserah kepada Tuhan walau apapun masalah dan pergumulan kita. Kerana Tuhan pasti akan membuka jalan dan menyertai kita. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati anda. Terima kasih atas kesaksian Encik Jeremy, sangat mendorong dan luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tiada yang mustahil saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Waktunya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, dorongan saya kepada anda semua, persepuluhan dan persembahan kita adalah milik Tuhan. Jadi jangan tahan-tahan, tapi berilah apa yang sememangnya milik Tuhan. Berilah dengan sukacita. Anda boleh memberikan persembahan di nomor akaun yang tertera pada skrin Anda sekarang. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepada-Mu
apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan khotbah. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Efesus pasal 1 ayat 3 hingga 14. Efesus pasal 1 ayat 3. Segala puji bagi Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di surga dalam Kristus. Sebabnya Dia telah memilih kita dalam Kristus sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita suci dan tidak bercela di hadapannya. Dalam kasih, Dia telah menentukan kita dari mulanya untuk diangkat sebagai anak oleh Yesus Kristus kepada dirinya, menurut keredaan dan kehendaknya, supaya terpujilah kemuliaan kasih kurnia-Nya yang dirahmatinya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Dalamnya kita mendapat penebusan melalui darahnya, pengampunan dosa menurut limpah kasih kurnia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dengan segala kebijaksanaan dan pengertian. Dia memberitahu kita rahasia kehendak-Nya menurut keredaannya yang sudah ditentukannya dalam Kristus, bahwa setelah sampai masa pelaksanaannya, Dia akan menyatukan segala sesuatu di bawah Kristus sebagai kepala, baik yang di surga maupun yang di bumi. Dalamnya juga kita telah mendapat warisan, kerana telah ditentukan dari mulanya menurut maksud Allah yang melakukan segalanya seperti pertimbangan kehendak-Nya, bahwa kami yang mula-mula menaruh harapan pada Kristus akan mendatangkan puji bagi kemuliaan-Nya. Kamu juga dalam Kristus setelah mendengar kata kebenaran, yaitu Injil tentang penyelamatanmu. Dan dalamnya setelah mempercayainya, kamu telah dimaterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya, yang menjadi jaminan bagi warisan kita hingga penebusan orang yang dimiliki Allah. Segala puji bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga 18. Bersama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10. Dia berada di dunia dan dunia telah dicipta melaluinya. Namun manusia di dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada miliknya sendiri, tetapi miliknya tidak menerimanya. Namun demikian Dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Kelahiran mereka bukan melalui darah, keturunan, atau kehendak manusia, atau kemauan seorang laki, tetapi karena perbuatan Allah. Firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang daripada Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentangnya. Dia berseru, "Inilah Dia yang kukatakan akan datang selepasku, tetapi Dia lebih besar daripadaku, kerana Dia sudah ada sebelum aku." Daripada limpah kesempurnaannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kerana hukum Taurat disampaikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tiada siapa pernah melihat Allah, melainkan Dia yang Esa, yang ada di pangkuan Bapa, telah menyerlahkannya. Inilah Injil Kristus. Salam damai sejahtera kepada semua jemaat FCC, dimanapun Anda berada, dan siapa saja yang beribadah bersama dengan kami hari ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Nah, tahun 2020 yang sudah berlalu adalah tahun kita menghitung berkat Tuhan yang sudah kita nikmati. Kita harus bersyukur, memuji Tuhan, dan mengungsikan kesaksian atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Manakala tahun 2021 yang kita jalani sekarang adalah tahun kita memohon kepada Tuhan agar mengajarkan kita menghitung hari-hari kita
supaya kita menjalaninya dengan penuh dengan bijaksana. Nah, apapun keadaan dan situasi berat yang kita akan hadapi nanti, percayalah bahwa kasih Allah melalui anaknya, Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan kita. Oleh itu, mari kita membuka minggu dan bulan pertama ini dengan semangat dan api yang berkobar-kobar dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami untuk melangkah tahun 2021. Kami berterima kasih Bapa atas segala perkara yang berlaku pada 2020. Dan saat ini Bapa, 2021 kami membuka dengan iman percaya bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Tuhan Engkau memberikan urapan kepada hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan kuasa-Mu supaya firman Tuhan ini dapat bekerja kepada setiap jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji dan terpuji Kau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah mendengar khotbah di Natal yang disampaikan di sepanjang bulan Desember. Salah satu message yang mungkin masih melekat dalam pikiran kita adalah jangan takut. Mengapa kita harus mengatakan jangan takut? Bukan karena kita hebat atau karena tidak akan ada masalah dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita mempunyai keyakinan bahwa Yesus, Juru Selamat kita, telah lahir, yang juga disebut Immanuel, yaitu Allah yang senantiasa menyertai kita. Nah, kita tidak dapat menjangka juga sebesar apa cabaran yang kita akan hadapi. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, Allah menyertai kita. Perjalanan hidup kita di dunia ini sama seperti perjalanan umat Israel di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Sepanjang perjalanan di padang gurun, umat Israel harus melewati bermacam-macam halangan, kesulitan, dan kesukaran sehingga mereka ragu kepada penyertaan Allah. Hanya orang yang sungguh-sungguh taat, hanya orang-orang yang betul-betul percaya dan beriman kepada Tuhan dapat sampai ke tanah perjanjian. Tentu saja di tanah perjanjian itu berkat sedang menanti mereka di sana. Nah, dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan juga melewati tahun ini, tahun 2021, tentu saja seperti kita berjalan di padang gurun. Kita tidak dapat jangka sebesar apa halangan dan juga ujian iman yang kita akan hadapi. Tetapi pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti segala kesukaran, segala masalah yang kita akan hadapi pasti akan berlalu dan sesuatu yang indah pasti akan menyusul. Nah, dalam petikan Injil Yohanes yang kita sudah dengar sebentar tadi dibacakan, ini memperingatkan kita bahwa Allah menyertai kita. Nah, terdapat 2 poin mengapa kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah menyertai kita. Yang pertama ialah Tuhan telah ada di dunia. Katakan kepada kiri kamu, Tuhan telah ada di dunia. Nah, dalam Yohanes pasal 1 ayat 10, di mana Yohanes menegaskan bahwa dikatakan dia berada di dunia dan dunia telah dicipta melaluinya, namun manusia tidak mengenalnya. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar tahun 80 hingga 95 Masehi. Dalam akhir-akhir tahun hidup Yohanes, umat Kristen berhadapan dengan penganiayaan yang sangat berat. Di samping itu, orang-orang percaya juga berhadapan dengan penyesatan terhadap identiti Yesus Kristus. Sehingga ramai dari pengikut Kristus meninggalkan iman mereka. Nah, tujuan Rasul Yohanes menulis adalah untuk meneguhkan iman para pengikut-pengikut. Supaya mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Allah, datang ke dunia dan berada di dunia menjadi manusia. Dia datang ke dunia, ya, sebagai manusia. Dia meninggalkan surga yang penuh dengan kemuliaan, datang ke dunia yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan kesengsaraan. Dunia yang telah diciptanya telah dirosakkan oleh dosa. Yesus Kristus, anak Allah, datang ke dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia
dan menghancurkan segala perbuatan yang dikerjakan oleh iblis. Kita tahu bahwa pekerjaan iblis adalah untuk mencuri dan untuk membunuh dan untuk membinasakan. Iblis berusaha untuk memisahkan manusia daripada kasih Tuhan. Apa yang dilakukan? Dia mencuri kebenaran Allah dalam pikiran kita. Dia menipu kita dengan pemikiran-pemikiran palsu yang terdengar masuk akal, tetapi sebenarnya jauh daripada kebenaran. Akibatnya kita terjebak di dalam kegelapan sehingga kita akan kehilangan arah tujuan. Kita akan berhadapan dengan kesulitan membezakan antara yang asli dan juga yang palsu. Antara yang benar dan juga yang salah. Nah, ini akan mengakibatkan kita ada rasa ragu-ragu terhadap Tuhan. Sehingga membawa kepada pemberontakan terhadap Tuhan. Iblis kemudian akan membunuh. Setelah kita kehilangan kebenaran dan arah tujuan, dia akan membunuh iman kita dan menggantikannya dengan ketakutan dan kekhawatiran. Hal ini membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan sukacita dalam hati. Sehingga membuat kita tertekan dan pikiran dan hati kita menjadi tidak senang. Akibat daripada semua itu, iblis akan mengambil kesempatan untuk membinasakan tubuh kita. Itu sebenarnya munculnya sakit penyakit di tubuh kita. Munculnya sakit hati dalam diri kita. Munculnya kekecewaan dalam diri kita. Dan ini yang akan melemahkan kita sehingga kita kehilangan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Jadi kita harus percaya dan beriman bahwa Dia, Allah, melalui Yesus Kristus berada di dunia. Dunia yang telah diciptanya ini. Bertujuan apa? Untuk menghancurkan segala perbuatan dan pekerjaan si iblis. Nah, Yesus datang dengan sederhana. Dia datang dalam keadaan yang sebagai manusia. Malahan dia telah merendahkan dirinya dan taat sehingga mati. Malahan kematian yang penuh derita. Kematian yang penuh dengan penghinaan melalui penyaliban. Dia berada di dunia untuk merasakan. Dan sudah merasakan apa yang kita alami. Mungkin apa yang kita alami ya penderitaan fisikal kita. Penderitaan batin kita. Penderitaan emosi kita. Tekanan yang berat. Pergumulan yang berat. Penyakit dan sebagainya. Dia sudah terlebih dahulu mengalaminya. Nah, ini berarti dia memahami setiap pergumulan kita. Dia memahami setiap tekanan dan kesulitan yang kita alami hari ini. Nah, jika dia sudah mengalami dan juga memahami setiap kesulitan kita, sudah tentu dia mempunyai cara untuk mengatasinya. Dia mengalami semua itu supaya kita beroleh kesembuhan, supaya kita beroleh pemulihan dalam kehidupan kita. Malangnya disebabkan oleh masalah dan badai yang besar menekan kita, membuat kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah, mengenal Dia. Yaitu kita tidak mahu mengakui status dan identiti Yesus sebagai penyelamat dan juga sumber kehidupan bagi kita dan juga bagi semua manusia. Nah, di ayat ke-11 dikatakan, Dia datang kepada miliknya sendiri. Tetapi miliknya tidak menerimanya. Dia datang kepada kita, manusia. Kita adalah miliknya Allah. Tetapi malangnya, kita tidak menerimanya. Pertolongannya, tangan yang sudah terhulur bagi kita sering menolak. Menolak Dia karena kita merasakan cara Dia bekerja, cara Tuhan bekerja, tidak seperti yang kita mahukan. Disebabkan itu kita akan mencari jalan sendiri untuk mengatasi setiap pergumulan kita. Setiap masalah kita. Tidak lagi bersandar kepadanya, tetapi kita bersandar kepada bagaimana cara dunia ini mengatasi segala masalah. Nah, ingat bahwa cara Tuhan mengatasi setiap masalah dalam hidup kita tidak sama dengan cara kita. Malah juga tidak sama dengan cara dunia ini. Sebab pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran manusia duniawi. Rancangannya membawa damai sejahtera dipandang dunia sebagai rancangan yang mencelakakan. Itulah sebabnya ramai yang tidak mengenal Dia. Malahan menganggap caranya adalah
kebodohan bagi dunia. Jadi saudara-saudari, apakah Anda benar-benar mengenal Dia yang telah datang, yaitu Yesus Kristus, sesungguhnya dalam kehidupan kita? Nah, Allah telah ada di dunia melalui pribadi Yesus. Jadi kita perlu mengenali Dia, kita perlu menerimanya, dan percaya kepadanya. Sebab ketika kita menerima dan percaya kepadanya, kepada Yesus, kita menyambut Dia di dalam hati kita, maka kita akan diberikan hak menjadi anak Allah. Dan hal yang kedua yang harus kita percaya bahwa Allah menyertai kita adalah Dia diam di antara kita. Bagaimana? Dalam Yohanes pasal 1 ayat 15 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kata diam, ataupun terjemahan yang lain, kata hidup, ataupun tinggal mempunyai arti dasar, yaitu berkemah. Tinggal, berkemah. Nah, apabila kita menyebut tentang berkemah, ini mengingatkan kita kepada kemah pertemuan atau kemah suci yang dipasang ketika umat Israel berjalan di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Dalam Keluaran pasal 40 ayat 38 dikatakan bahwa maka awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalam awan itu di hadapan mata seluruh keturunan kaum Israel dalam setiap tahap perjalanan mereka. Nah, sepanjang perjalanan umat Israel 40 tahun di padang gurun menuju ke tanah perjanjian, tiang awan dan tiang api berdiam di kemah pertemuan dan menuntun perjalanan mereka. Allah menempatkan tiang awan dan tiang api sebagai bukti bahwa Dia hadir, bukti bahwa Dia mengasihi, bukti bahwa Dia betul-betul memberi perhatian kepada umatnya, dan bukti bahwa penyertaan Allah kepada umat Israel senantiasa menyertai mereka pada waktu itu. Nah, Allah telah menjadi manusia melalui pribadi Yesus. Pernah ada di dunia ini dan sekarang berada di surga. Persoalannya bagaimana Dia boleh diam di antara kita? Nah, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 hingga 17, dikatakan bahwa kamu tentu tahu bahwa kamu bait Allah, karena Roh Allah tinggal di dalam dirimu. Tubuh kita malahan juga gereja Tuhan. Saudara-saudari dan saya adalah bait Allah, sama seperti kemah suci di perjanjian lama. Sama seperti hadirat Allah dinyatakan melalui tiang awan dan tiang api yang berdiam di kemah suci, demikian juga Roh Allah tinggal berdiam di dalam kita. Nah, sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan serta mati, Dia memberikan dorongan kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 18. Dikatakan bahwa Aku tidak akan meninggalkanmu seperti anak yatim piatu. Aku akan datang lagi mendapatkanmu. Kemudian di ayat sebelumnya yaitu ayat 16 dan 17, Yesus berkata, Aku akan memohon kepada Bapa, dan Bapa akan mengurniaimu penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya. Penolong itu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerimanya karena tidak dapat melihat atau mengenalnya. Tetapi kamu mengenalnya karena Dia tetap di dalammu dan akan ada di dalam dirimu. Roh Kudus diam di kalangan orang-orang percaya. Di kalangan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memberikan kita kekuatan di saat kita lemah. Roh Kudus membimbing kita ke arah segala kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita dan mengajar kita akan setiap apa yang diajarkan oleh Yesus. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk bersaksi bagi Kristus supaya Yesus dimuliakan.
Nah, Allah menyertai kita dibuktikan oleh kedatangannya sebelum ini melalui pribadi Yesus dan Roh-Nya diam di antara kita, tinggal di dalam kita. Ini berarti Allah senantiasa ada di pihak kita dalam apa juga keadaan dan juga situasi. Nah, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat mengalahkan kita? Kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang karena Roh-Nya tinggal di dalam kita. Kita mempunyai kekuatan dan kuasa untuk mengatasi segala kesukaran. Karena Roh yang berdiam di dalam kita lebih besar, lebih berkuasa daripada segala roh yang ada di dunia ini. Lebih berkuasa daripada segala masalah, pergumulan, situasi, tekanan yang kita hadapi. Persoalannya adalah, apakah Anda sungguh-sungguh percaya tentang apa yang saya katakan tadi? Apakah Anda sungguh-sungguh percaya bahwa hari ini, malahan sepanjang tahun ini, sepanjang hidup kita, apakah kita benar percaya bahwa Allah menyertai kita? Adakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah menyertai kita dalam apa juga keadaan? Sebab ramai orang Kristen, dia tahu tentang hal ini, tapi belum tentu dia percaya. Itulah sebabnya mereka kalah dalam pertempuran iman, karena ada keraguan terhadap Tuhan. Nah, masalah sentiasa ada, pergumulan sentiasa ada, tekanan sentiasa ada, kesulitan sentiasa ada. Tetapi jangan benarkan masalah atau kesulitan membuka pintu keraguan dalam hidup kita kepada Tuhan yang menyertai kita. Karena ketika kita membuka pintu keraguan kepada Tuhan, hal ini akan menutup pintu keluar yang sudah Tuhan sediakan kepada kita ketika kita berhadapan dengan masalah ataupun kesulitan. Nah, percayalah bahwa Tuhan sentiasa bersama dengan kita dan Dia menyediakan jalan keluar kepada kita di saat kita berhadapan dengan situasi yang sukar. Kata Tuhan beserta kita akan menjadi sia-sia, saudara-saudari, kalau hanya sekadar kata-kata saja. Kalau hanya sekadar kita ungkapkan tetapi kita tidak percaya. Dikatakan dalam pengkhotbah mengatakan bahwa hanya seperti menjaring angin, sia-sia kalau kita tidak percaya kepada apa yang kita dengar hari ini. Allah menyertai kita. Ini adalah bahagian Allah. Ini adalah apa yang Tuhan lakukan. Dan apa yang kita lakukan? Bahagian kita ialah percaya. Percaya bahwa Dia menyertai kita. Percaya bahwa apapun situasi keadaan yang kita hadapi pada masa akan datang untuk tahun 2021 ini, percaya bahwa Dia menyertai kita. Nah, kalau Allah menyertai kita, ini berarti Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Mendatangkan kebaikan kepada mereka yang percaya dan mengasihi Dia. Yohanes memberikan dorongan dalam Yohanes pasal 20 ayat 31 setelah dia menuliskan ke semua Injil Yohanes. Dia menutup dengan mengatakan, tetapi segala yang telah ditulis di sini bertujuan supaya kamu percaya bahwa Yesus ialah Kristus, Anak Tunggal Allah. Dan karena kamu percaya kepadanya, kamu akan memperolehi hidup di dalamnya. Kalau kita percaya bahwa Allah menyertai kita di saat kita berhadapan dengan kesukaran dalam hidup kita, maka kepercayaan kita kepadanya itu tidak akan menjadi sia-sia. So pada akhirnya diberikan janji sini bahwa kita akan memperolehi hidup dalam namanya. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Nah, saudara-saudari, kita tidak tahu bagaimana keadaan hidup kita. Hidup yang kita akan jalani sepanjang tahun 2021 ini. Tapi sekali lagi saya mau tekankan di sini bahwa percayalah Tuhan menyertai kita melewati setiap keadaan.
jika pandemik ini masih berlanjutan, maka kita punya pertemuan fisikal juga akan terhad. Begitu terhad. Pertemuan kita secara muka sama muka sangat terhad. Dan kita hanya bertemu seperti ini, secara dalam talian. Dan kebanyakan waktu mungkin kita akan bersendirian mengharungi pertarungan iman kita. Kita bersendirian untuk menghadapi badai, menghadapi masalah yang kita alami. Nah, oleh itu, kita harus membangun iman kita sendiri. Dan sudah waktunya untuk kita berdikari sendiri untuk membangun iman kita. Sudah waktunya untuk Anda dan saya menjadi remaja ataupun menjadi dewasa dalam iman. Sudah sampai waktunya untuk kita makan makanan rohani sendiri dan melatih sendiri iman kita. Nah, dalam hidup kita ini ada kalanya kita bertarung bersendirian untuk menghadapi apa juga badai yang kita hadapi. Dan sedihnya ialah ramai orang kalah, ramai orang percaya kalah dalam menghadapi pertarungan iman. Karena mereka tidak mempunyai iman yang kuat untuk bertarung. Dan selain itu, kita perlukan sesama kita untuk memberikan dorongan, memberikan sokongan, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi saya mendorong kita di sini saudara-saudari, supaya kita tetap percaya bahwa Allah menyertai kita, supaya kita tetap percaya bahwa Dia ada dan berdiam dalam diri kita, kita perlukan sesama kita. Jadi untuk sesama kita perlukan persekutuan sama kita. Dan memang sukar sekarang kita melakukan persekutuan secara muka sama muka, tapi Tuhan sudah menyediakan cara bagaimana kita melakukan pertemuan. Jadi saya mau dorong kita di sini supaya masuk ke dalam kelompok sel, dalam talian. Ikutilah ibadah dalam talian setiap minggu, supaya Anda dapat dibangun dalam persekutuan bersama dengan orang-orang seiman. Amin. Jadi ingat ini, sepanjang tahun ini dan juga seterusnya, apapun keadaan, apapun situasi yang kita alami, Allah menyertai kita. Dia ada, Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Dia berdiam di dalam diri kita, memberikan kita kuasa untuk melakukan, untuk mengatasi setiap keadaan, situasi yang sukar yang kita alami. Apakah Anda percaya? Saya harap Anda percaya. Saya harap Anda terus beriman dalam Tuhan, sampailah Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Amin. Amin. Jadi, saya tidak tahu bagaimana keadaan Anda hari ini. Mungkin Anda sekarang hidup dalam keraguan-raguan tentang apa yang berlaku di tahun ini, tahun 2021. Dan mari kita serahkan keraguan-raguan kita. Kita bertobat, kita mohon pengampunan pada Tuhan atas keraguan-raguan itu. Supaya sekali lagi Tuhan bekerja dalam hidup kita, memimpin kita, menyertai kita sampai Dia datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, saya mau berdoa Bapa untuk semua jemaat-Mu yang sekarang ini yang menyertai ibadah dalam talian ini. Saya berdoa Tuhan Yesus Kristus, apapun yang ada di dalam hati mereka, hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang mengerti keadaan mereka. Dan saya berdoa Bapa di surga Tuhan, sekiranya ada keraguan-raguan dalam hidup mereka saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau singkirkan itu. Dan saya mau berdoa Bapa supaya mereka punya iman bahwa Engkau Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji dan termulia Engkau. Bila kami melangkah tahun 2021 dengan iman dan percaya bahwa Yesus Kristus senantiasa menyertai kami. Dan Dia tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua mengakui iman Naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat.
Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.